bukan Cina, Jepang mbak. Jadi barang yang dijual di negara lain itu lebih murah daripada yang dijual di dalam negeri sendiri. Itu namanya politik dumping. Terus kalau misalnya proteksi itu melindungi Cina juga ya, dulu itu Jepang. Nggak tahu Jepang sekarang masih apa enggak. Cina itu masa dumping sih? Sejak kapan Cina dumping? Dulu itu setahu saya Jepang. Cina itu kan dulu tertutup kan, dia enggak berhubungan sama negara luar. Baru mulai tahun berapa ya, dia baru mulai terbuka sama luar. Jadi benar-benar tertutup, nggak ada kayak kerjasama sama negara lain, itu nggak ada dulu. Lupa saya mulai tahun berapa Cina berubah perekonomiannya. Monggo. Mm-mm. Enggak sih mbak, itu bukan sistem untuk proteksi produk Indonesia. Kalau proteksi produk Indonesia itu kayak misalnya dia kuota impor, itu proteksi proteksi produk Indonesia. Sebenarnya kalau untuk bila mobil itu kan apa namanya, kita juga nggak produksi, makanya nggak bisa kita bilang untuk proteksi produk Indonesia, karena di sini kan anggapannya kalau kita mampu membeli suatu barang yang mewah, berarti kita harus juga ada sumbangsih kepada negara. Makanya pajak barang mewah itu lebih besar. Berarti dengan asumsi bahwa kalau kita bisa membeli barang dengan harga mahal, berarti kita juga mampu bayar pajaknya. Jadi itu bukan untuk proteksi produk Indonesia. Kalau untuk sistem proteksi produk Indonesia itu ya kayak kuota impor, jadi batas minimum barang yang boleh masuk ke Indonesia itu berapa jumlahnya, atau pengenaan tarif itu maksudnya setiap barang-barang impor yang mau masuk itu dikenakan ya semacam pajak untuk mereka kayak gitu. Itu untuk proteksi produk Indonesia. Tapi kalau barang mewah pajak itu enggak untuk proteksi produk Indonesia. Jadi istilahnya untuk kayak sumbangsih dari orang-orang yang berduit itu. Paham? Ada lagi yang mau ditanyakan? Terus adanya pajak sama, iya nggak apa-apa, adanya pajak sama subsidi itu tadi juga kan kayak semakin besar penghasilan dari perusahaan atau keuntungan, kan berarti pajaknya yang kita bayar juga semakin besar kan. Makanya itu juga menyumbang untuk pemerintah, untuk ekonomi nasional juga. Terus adanya penambahan industri, ini kawasan industri baru bermunculan diikuti dengan perkembangannya kegiatan perekonomian kayak gitu. Kayak dulu misalnya kita kita berfokus ke produk pertanian, mungkin sekarang juga ada produk-produk lain, mungkin produk UKM itu juga bisa. Tapi walaupun sebagian besar masih agraris ya. Terus berlakunya konsep consumer surplus dan producer surplus. Di sini penambahan supply karena adanya suatu proyek, maka mungkin sekali terjadinya penurunan harga. Kan bisa jadi karena semakin banyak yang ditawarkan, harga bisa semakin turun itu juga. Makanya
kayak gini, itu kenapa kok kita perlu melakukan analisis ekonomi. Nah, ini ada sampai sini ada mau ditanyakan? Mau ditanyakan enggak? Belum? Yang lain? Oke. Belum, saya lanjutkan. Di sini faktor-faktornya ada masalah eksternalitas. Itu produk yang mempunyai karakteristik tidak dengan sengaja diciptakan oleh proyek tersebut, tapi timbul karena kegiatan ekonomi yang sah, terus di luar kendali mereka. Terus jadi externality itu sesuatu yang timbul di luar kendali dari perusahaan kita. Terus habis itu ada perhatian akan pendistribusian penghasilan yang merata, sama perhatian akan peningkatan saving yang diharapkan meningkatkan investasi. Terus juga pertimbangan merit wants, itu di mata masyarakat mungkin suatu proyek lebih diperlukan daripada proyek yang lain. Kan ada kadang-kadang yang proyek yang lebih besar manfaatnya untuk masyarakat, ada juga yang proyek yang manfaat untuk masyarakat tidak terlalu besar. Jadi di situ juga bisa. Karena biasanya mungkin semakin besar manfaat proyek tersebut untuk masyarakat, semakin gampang untuk berjalan. Andai kata kayak di sini contohnya di buku ini, kalau dibandingkan dengan perusahaan minuman keras sama makanan bayi lebih banyak manfaatnya kan daripada minuman keras. Apalagi mungkin di Indonesia karena sebagian besar kan muslim penduduknya nggak minum minuman keras, jadi manfaatnya dirasa nggak besar di sana. Tapi mungkin kalau di Taiwan beda, mungkin di sini karena minum minuman keras nggak masalah, jadi mungkin di sini masih bisa lebih bermanfaat gitu. Jadi tergantung merit wants-nya, tergantung jenis proyek yang akan kita kerjakan. Oke. Sampai sini ada mau ditanyakan? Nah, ada saya lanjutkan ya. Ini ada penilaian manfaat proyek bagi ekonomi nasional. Jadi kita nilai apakah bermanfaat atau tidak. Ini aspek-aspek yang perlu dianalisis. Itu kemanfaatan ekonomi ditinjau dari rencana pembangunan nasional. Jadi di sini analisis ini untuk mengetahui seberapa jauh proyek yang akan didirikan memberikan kesempatan kerja itu tadi. Kayak saya bilang, apakah dengan dibukanya proyek kita itu lapangan pekerjaan juga terbuka. Kalau misalkan ada juga misalnya yang kapan itu isu memasukkan pegawai-pegawai dari Cina. Nah, kalau kayak gitu kan berarti tidak ada manfaatnya buat perekonomian Indonesia kan, pembangunan nasional kan. Justru malah dengan adanya proyek baru, misalnya masyarakat Indonesia nggak punya kesempatan untuk bekerja kayak gitu. Terus juga menggunakan modal lokal, bahan baku lokal, tenaga kerja lokal, terus menghasilkan devisa juga, membantu pertumbuhan industri lain, memenuhi kebutuhan konsumen, sama menambah pendapatan nasional berupa pajak. Itu tadi kan, karena kalau misalnya perusahaan